Jadi sangat murah nih teman-teman, atau di bawah rata-rata industri bisa kita bilang begitu. Dengan PBP yang satunya 471, yang ke satunya 715, kita bisa lihat. Tapi kompensasi daripada pendapatan yang bagus, ROE-nya sudah price to book-nya udah di atas 1 nih teman-teman. Udah 1,39 dengan ROE 33%. Jadi boleh dibilang ini sudah di harga wajarnya ya. Tapi masih ada peluang di DSNG nih teman-teman. Saya melihat ini karena PBP-nya masih 0,82 ya, dengan DER yang masih dibilang angka di bawah 100% itu masih bisa dibilang wajar ya teman-teman. ROE-nya memang tidak sebesar yang di atas itu, tapi juga udah di atas rata-rata itu di 15% teman-teman. Kemudian CK ya saya tidak mau bahas. Kemudian Semar ini juga bagus ya teman-teman, overall bahkan ROE-nya sebesar 27%. Hanya saja ini kurang liquid teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau berinvestasi, perhatikan likuiditasnya agak kurang di sini. Jadi teman-teman nggak bisa langsung jual kalau umpamanya beli dengan jumlah banyak. Selanjutnya ada satu ya, itu CSRA nih teman-teman bisa lihat. Kalau UNSP itu tidak kita bahas. Itu ROE-nya cukup lumayan bagus di 32% ya, tapi hanya saja memang PBP-nya udah 1,30 nih teman-teman ya. Yang terakhir itu TBLA ya, ini ROE-nya juga belum terlalu besar ya, masih 11%, tapi terkendala di tingkat hutang yang tinggi, tapi secara PBP masih cukup murah gitu teman-teman. Oke, Mas Robi, sorry saya jeda. Ya. Tadi boleh kembali ke yang tadi Mas Robi. Oh, boleh, siap. Mungkin kita bisa, ini kan kita belajar untuk menganalisa dari satu sektor industri ya Mas Robi. Ya. Ini kan untuk sektornya sendiri, ini untuk yang CPO ya Mas Robi ya. Nah betul. Sekarang tadi yang pertama untuk market cap sendiri yang tertinggi itu ada di sahamnya Lestari ya. Betul. Dan market yang terendah itu ada di saham UNSP ya Mas. Di UN yang terendah ada di UNSP benar. Betul Mbak. Oke, baik. Next, mungkin nanti kita lihat lagi ya teman-teman. Ini untuk yang di harga saham. Iya. Harga saham yang murah belum tentu bagus ya, tapi harga saham yang mahal belum tentu juga bagus juga sih ya. Nah jadi teman-teman kalau yang harga yang paling mahal saat ini itu yang paling dihargai lebih pricey itu adalah di Lestari juga ya Mas Robi ya. Betul Mbak, karena berbanding lurus dengan market cap-nya, betul. Oke, ya berbanding lurus ya Mas Robi ya. Yang paling rendah di harganya di saham kembali di UNSP Mbak. UNSP juga. Iya, di harga 145. Iya, kita bergeser lagi Mas Robi ke PB ratio yang paling tinggi yang mana Mas Robi? Yang paling tinggi untuk saat ini masih di AALI dengan 9,7. AALI juga ya. Betul, AALI. Oke. Dan perusahaan ini merupakan salah satu yang paling liquid ya untuk di sektor. Betul. Dan yang paling rendah Mas Robi. Nah, ini menarik. Yang paling lembah itu UNSP teman-teman. Tapi ada sedikit pengecualian di sini teman-teman, karena pendapatannya meningkat tapi modalnya minus teman. Jadi istilahnya tidak apple to apple lah kalau dibandingkan dengan yang lain gitu. Harus ada analisa khususnya gitu Mbak. Tapi jadi kalau kita bisa melihat selain AALI yang murah itu bisa di Smar sih Mbak. Sinar Mas Agro Lestari gitu di 3,4. Iya. Betul. Jadi tidak liquid teman-teman. Jadi ada kelemahannya lah di sana, kelemahan besarnya teman-teman. Oke, baik yang di PBV-nya. Iya. PBV-nya Mas Robi yang paling tinggi itu yang paling tinggi. Kalau PBV yang paling tinggi ada di TAPG Mbak. TAPG. Iya, karena memang pendapatannya cukup tinggi berbanding dengan ROE-nya di 33%. Nanti kita bisa lihat teman-teman. Nah, ROE-nya sudah di 33%. Yang 33% Mbak. Iya. Iya, jadi berbanding lurus dengan pendapatannya gitu teman-teman. Oke. Kemudian cukup tinggi ya Mas Robi ya. Iya, bahkan sangat tinggi untuk di sektornya gitu Mbak. Iya. Yang kedua itu 32% itu saham apa Mas Robi? Yang 32% ini CSRA Mbak, juga berbanding lurus dengan PBV-nya Mbak. Itu di 1,3. Jadi 32 dan 33 gitu.
Oh, CSRA ini sendiri, ini perusahaan sawit baru juga, untuk market cap-nya berapa triliun? Market cap-nya ada di 1,31 triliun, Mbak. Ini sebenarnya kalau secara hitung-hitungan memang sudah di atas harga wajarnya ya teman-teman, atau di atas harga PBV-nya. Tapi karena disokong oleh ROE yang tinggi, maka dia menjadi perusahaan yang fast growth ya, yang pertumbuhannya cepat teman-teman. Jadi untuk dihargai 1,3 kali PBV itu masih dikatakan wajar gitu, Mbak. Oke, baik Mas Robi. Nah, ini menarik sekali nih buat Sobat IDX Jambi ya. Ini ada pertanyaan nih Mas Robi, ini sembari aja ya. Kita teman-teman kalau mau diskusi silahkan disampaikan di kolom komen ya. PER dan PBV minus itu maksudnya gimana ya? Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu maksudnya kalau PE dan PBV rasionya itu minus maksudnya gimana Mas Robi? Iya, boleh kalau PE minus ya. Oke ya. Ini cukup adu kreativitas ya di live kali ini. Oke, teman-teman. Iya. Oke, tadi kalau PBV-nya minus, ya kalau PBV-nya minus gimana ya? Itu teman, PBV itu mencerminkan modal perusahaan. Jadi book value dari perusahaan itu diambil dengan rumus modal ya dibagi jumlah saham. Nah, kalau minus berarti modalnya minus nih teman-teman. Ya. Nah, kalau contoh paling gampang itu Garuda Indonesia. Itu minusnya udah kebangetan gitu ya. Banyak banget minusnya teman-teman. Karena memang modalnya udah habis nih teman-teman. Tapi Pak Robi kok perusahaannya masih bisa bertahan? Nah, ya kalau itu lain analisa nih teman-teman. Ya bisa aja krediturnya memperpanjang masa kredit relaksasi dari pembayarannya dan lain sebagainya. Tapi kalau minus itu berarti modalnya lagi dalam rugi ya. Modalnya udah nggak ada nih. Makanya dari tadi saya bilang UNSP ya kita nggak analisa aja gitu ya. Karena kalau perusahaan rugi ya ngapain kita analisa? Mending kita skip aja gitu ya. Kalau masih rugi nggak jadi masalah sih sebenarnya teman-teman. Tapi kalau sampai minus ya nggak usah gitu. Begitupun PE tadi ya teman-teman. Tapi kalau PE rata jarang sih kalau minus kalau PE teman-teman, karena PE itu kan price to earning ya. Jadi hanya membandingkan harga dan keuntungan. Jadi selama perusahaan menghasilkan keuntungan, harganya bisa terus dibandingkan. Terlepas dari keuntungan itu dari hutang atau dari modal yang minus dan lain sebagainya. Mungkin begitu, Mbak. Iya. Jadi artinya teman-teman kalau seandainya PE ratio-nya itu atau PBV-nya itu minus itu bukan berarti murah banget ya. Salah. Bukan, bener. Ya maksudnya bukan berarti menarik untuk dibeli ya, tapi PE ratio yang minus PBV itu karena PE itu kan komponennya itu terdiri dari harga dibandingkan dengan laba. Nah, kalau misalnya laba minus ya artinya kebalikannya, berarti ya perusahaan ini rugi gitu ya. Jadi ya kalau misalnya rugi ya wajar kalau seandainya ya orang-orang tidak mau beli gitu ya, membeli betul. Nah, sehingga dihargai ya dia pasti under value, pasti nggak pricey gitu. Sementara kalau kita lihat tadi ada AALI ya, tadi ya dihargai cukup tinggi karena memang perusahaan ini secara growth juga ini tinggi dan juga secara market cap juga dia juga lumayan ya menguasai lah ya, yang menguasai lah sendiri gitu. Ini sembari menjawab juga nih ya teman-teman nih ya. Nih kalau misalnya analisa fundamental nih kata Kak Priyono agar tidak tertipu dengan laporan keuangan yang sekilas terlihat bagus gimana gitu. Nah pasti kan kemarin sebenarnya udah ada ya trik-triknya ya. Betul, udah ada. Jelaskan sedikit nih Mas Robi disampaikan sedikit kurang. Ya laporan keuangan itu sekali lagi teman-teman itu hasil daripada operasional ya. Maksudnya perusahaan itu kan beroperasi ya atau berusaha ya, namanya perusahaan mempunyai usaha teman-teman. Jadi usaha tersebutlah yang akan menguntungkan untung atau rugi. Kalau ada kondisi perusahaan secara umum di sektoral tersebut untung dia rugi, kita harus tanda tanya nih teman-teman. Contoh nih sektor batubara deh paling gampang sekarang. Itu semua perusahaan batubara harusnya sekarang untung. Kita bisa lihat ITMG ROE-nya di atas 30, MBAP di atas 70, malah Bian Resources juga jauh banget. Tapi kalau ada yang rugi teman-teman, ya itu udah dalam tanda kurung tuh. Berarti ini perusahaan
udah berbahaya kalau kita mau berinvestasi di sana. Tapi Pak Robi ada juga tuh yang secara sektoral dia bagus, tapi dia juga bagus tuh. Tapi sebenarnya dia nggak untung. Bagaimana cara kita melihatnya, gitu ya? Sekali lagi kita perlu melihat yang pertama itu track record ya teman-teman. Bagaimana manajemen perusahaan itu mengelola perusahaan tersebut. Saya ingat ketika nonton podcastnya Pak Sandiaga Uno, ya, jadi beliau ditanya bagaimana ketika di Saratoga Investama, bagaimana beliau memutuskan untuk berinvestasi di sebuah saham. Jadi kalau Saratoga berinvestasi itu beda dengan kita ya teman-teman. Karena kalau Saratoga kadang mengakuisisi perusahaan tersebut. Jadi analisanya tentu lebih menyeluruh ketimbang kita. Yang pertama, jawaban yang paling menarik yang saya ingat sampai sekarang itu yang pertama, pastikan human resources-nya atau SDM yang mengelola. Karena hasil ya laporan keuangan itu hanya berupa angka ya teman-teman. Tapi yang menghasilkan itu adalah orang yang mengelola. Jadi kalau ada 16 kesempatan dalam 1 tahun untuk berinvestasi, tapi hanya 1 yang dikelola oleh orang bagus, maka cuma 1 yang saya berinvestasi. Beliau bilang begitu. Jadi teman-teman yang paling utama kita bisa melihat track record dari manajemen perusahaan tersebut. Contoh gampang deh, ownernya Astra ya dari dulu ya itu terkenal jarang kena kasus nih teman-teman, baik itu politik dan lain sebagainya, dan itu juga terrefleksi gitu ya, iya terrefleksi di perusahaannya teman-teman. Jadi secara umum perusahaannya udah dari tahun 2000-an itu jarang sekali saya dengar perusahaannya kena kasus teman-teman. Mungkin kasusnya bukan kasus yang signifikan gitu, mungkin produknya gagal, kecelakaan dan lain sebagainya, tapi bukan mempengaruhi manajemen. Dan kita juga bisa melihat pertumbuhan daripada hasil usaha Astra tersebut teman-teman, berhasil menjadi korporasi terbesar atau yang besar di Indonesia teman-teman. Itu cara paling gampang yang pertama teman-teman. Yang kedua memang kita harus lihat laporan keuangannya teman-teman. Karena mau nggak mau orang itu bisa berubah Mbak ya. Dulunya baik bisa kadang jadi buruk, dulunya buruk kadang bisa jadi baik ya teman-teman. Itu jadi kita bisa harus langsung lihat laporan keuangan perusahaan tersebut. Kita lihat itemnya. Kalau ada yang mencurigakan nih teman-teman. Contoh nih di persediaan contoh. Dulu hanya 1 triliun, sekarang mendadak jadi 5 triliun. Nah kita bisa patut curiga tuh teman-teman. Berarti udah ada penggelembungan di sana. Itu salah satu metodenya. Yang kedua kita harus melihat arus kas perusahaan. Keluar masuk uang di perusahaan tersebut. Karena pendapatan bisa aja dicatatkan sebagai yang tidak pendapatan bisa aja dicatatkan pendapatan teman-teman. Tetapi uangnya masuk atau enggaknya itu real, nggak bisa ditipu teman-teman. Nah teman-teman bisa cek di arus kas perusahaan atau cash flow. Kita bisa lihat di sana, kalau ternyata uang yang dilaba rugi sama dengan di cash flow, berarti ya aman-aman aja nih teman-teman. Jadi kalau untung, berarti perusahaannya benar-benar untung gitu. Tapi kalau dilaba bersihnya gede, tapi di cash flow-nya cuma 1/10, nah teman-teman patut curigai. Ini untungnya dalam bentuk apa nih gitu, atau untungnya kemana nih gitu. Bisa saja ada indikasi. Itu tahap-tahap awal dalam menilai sebuah laporan keuangan perusahaan. Mungkin begitu Mbak. Iya, bisa jadi kalau perusahaannya nih untung gara-gara jual aset kan, asetnya dijual otomatis kan menambah misalnya ya. Nah jadi teman-teman sekalian biasanya membacanya dari catatan laporan audit biasanya gitu. Kalau misalnya teman-teman di sini mau menginvestasi secara jangka panjang ya memang harusnya sih harus tahu dulu ya track record tadi ya, melihat bagaimana gambaran laporan keuangan perusahaan. Paling tidak gitu ya, paling tidak 1 tahun atau 2 tahun ke belakang ini gitu ya, untuk menganalisa ini perusahaan sehat atau tidak ya Pak Robi ya. Bisa jadi tadi oh iya ini nambah gitu ya, tapi karena jual aset ini nambah karena apa. Nah penyebabnya ini yang harus diperhitungkan ya Mas Robi ya. Oke, baik. Nah, jadi ini terefleksi Pak Rob ya. Iya, tadi udah dibenerin ya. Makasih nih Pak Badari. Iya, makasih nih. Emang agak sore ini lidah agak sering keseleo. Iya, keseleo ya. Iya. Kalau lidahnya keseleo masih mending lah ya, asal jangan ototnya aja keseleo gawat. Iya. Berbahaya kalau itu. Oke, bahaya. Nah, baiklah. Oke, kita pilih satu pertanyaan lagi ya, mungkin dari kolom question box nih teman-teman sekalian ya. Kita
kita coba cari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum disampaikan dari tadi.